Welcome to Protect Pods. Grow your knowledge, gain the future. Hello plant protectors, how are you today? Perkenalkan, saya Shendita dari HPT Angkatan 2023 dan di sini saya akan berperan sebagai podcaster di acara kali ini. Dan tentunya kita akan menghadirkan suatu topik yang inspiratif dan yang pastinya menarik untuk terus didengarkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema yang berjudul Pilar Pembangunan Bangsa, Wanita Karir sebagai Agen Perubahan. Di sini saya tidak sendiri dan saya dibersamai dengan Prof. Siwi. Professor, how are you today? It's good. It's good. Ya, karena mengingat langitnya sangat lagi mendung ya teman-teman. Semoga hati Prof. Siwi juga tidak mendung kali ini. Oke. Prof. Siwi is a very honor to meet you. Dan saya akan memperkenalkan Prof. Siwi terlebih dahulu kepada audiens. Jadi Profesor ini merupakan satu-satunya ya Bu, ahli nematoda di Fakultas Pertanian. Betul sekali. Ya, untuk tahun ini. Dan juga belum lama ini Prof. Siwi baru mendapatkan gelar guru besar di Fakultas Pertanian. Congratulations Prof. Siwi, saya turut bangga. Oke. So, Profesor, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, dan juga saya juga baik-baik saja. Tapi sebelum ngobrol lebih jauh tentang topik hari ini, saya ingin berbasa-basi dulu dengan Profesor. Kira-kira adakah kesibukan di bulan-bulan ini? Ya, as usual sebagai dosen kita harus atau wajib melaksanakan tridharma. Iya. Jadi kegiatan rutin adalah mengajar, melakukan pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, that's good to hear. Adakah penelitian yang baru-baru ini sedang dijalankan oleh Prof. Siwi mungkin mengenai nematoda lagi? Oke, ya betul sekali dan kebetulan ada beberapa tema. Yang pertama untuk tahun ini kami di bidang nematologi diberi kepercayaan bekerja sama dengan ASIAR untuk proyek root knot nematode identification pada padi, terutama pada rice. Dan di bulan Mei kemarin kita dipercaya sebagai host di dalam melaksanakan workshop root knot nematode identification dengan 5 negara peserta. 5 negara? Iya, betul. Apa saja Bu kalau kita boleh tahu? Dari Australia, kemudian sebagai foundernya, kemudian dari Filipina, Vietnam, kemudian dari Laos, dan Indonesia sendiri. Indonesia, oke. Baik, mungkin ini sangat menakjubkan ya. Saya juga baru tahu bahwa sekarang Indonesia sedang bekerja sama dengan 5 negara hanya karena nematoda ya Bu. Betul sekali. Yeah, so it's very great to hear. Oke, baik, kita mulai saja mengenai topik kali ini. Saya ingin bertanya pendapat Prof. Siwi. Yeah. Apa yang terpikirkan oleh Prof. Siwi ketika mendengar wanita karir sebagai agen perubahan? Karena kalau kita melihat dari sejarah Indonesia dulu, kita tuh memang terlahir dari budaya patriarki. Dan bahkan sampai sekarang pun beberapa orang, mungkin banyak orang juga yang masih mengadopsi budaya timur. Yaitu ketika wanita tidak diharuskan untuk bekerja, atau bahkan mungkin ada beberapa yang melarang wanita untuk bekerja. Bagaimana tanggapan Prof. Siwi? Dari sudut pandang saya, bahwa wanita karir atau wanita yang bekerja itu sebenarnya justru banyak segi positifnya. Positif? Ya, karena kita bisa sebagai wanita kita bisa mengaktualisasi diri, bisa memerankan dua hal sekaligus, gitu kan, dua peran sekaligus, misalnya sebagai istri, sebagai seorang ibu yang berkecimpung di keluarga, tapi juga bisa berkarir sesuai dengan pilihannya. Itu maksud saya. Oke, that's great to hear. Dan jadi saya tidak melihat sih, maksudnya Prof. Siwi sekarang bekerja menjadi dosen. Apa yang menarik Prof. Siwi untuk menjadi dosen? Yang menarik bagi saya untuk menjadi dosen adalah setiap saat bisa bertemu dengan mahasiswa dengan berbagai variasi umur dan sangat luar biasa kan, dari yang dulu mungkin seumuran anak saya, bahkan sampai
cucu saya begitu Iya. kan, itu sangat menarik. Saya bisa bisa memahami betul karakter mereka dengan perubahan generasi itu yang ternyata memang beda dengan generasi saya yang dulu gitu kan. Dan itu suatu challenge bagi saya Challenge. untuk bisa memahami itu. Oke. Mungkin bisa diceritakan Bu bagaimana pada akhirnya Ibu memilih perjalanan menjadi dosen. Mungkin banyak mahasiswa di sini juga yang masih bimbang akan pilihannya. Ya. Dan bagaimana Ibu sih bisa menemukan saya ternyata ingin menjadi dosen? Ya, sangat menarik menurut saya sebagai dosen, apalagi perempuan ya, Iya. sebagai wanita gitu kan. Karena menjadi dosen kita bisa mengatur waktu, Ya. tidak dibatasi waktu kita di dalam berkarir. Maksud saya tidak hanya di jam kerja dari jam 7 sampai jam 4, tapi kita bisa membagi waktu bisa mengembangkan diri di luar jam itu. Terutama untuk pengembangan ilmu kan kita dituntut sebagai dosen kan dituntut untuk selalu update pengetahuan. Ya. Nah itu bisa lakukan di luar jam-jam kerja. Itu sangat menarik bagi saya karena kami sebagai perempuan dan dosen itu bisa membagi waktu juga dengan keluarga gitu. Ya. Itu yang menarik bagi saya sehingga tidak ada yang dirugikan, semua bisa sejalan gitu kan, sama-sama kewajiban sebagai ibu rumah tangga bisa terpenuhi untuk mendidik anak-anak, dan kewajiban kita memilih karir sebagai dosen ya bisa dikembangkan dari situ. Gitu. Baik. Saya mungkin penasaran saja sih Bu, apakah Ibu pernah merasa kesulitan membagi waktu gitu? Dan mungkin merasa hilang arah, karena kalau saya lihat ibu saya juga wanita karir juga sebenarnya. Saya melihat ibu saya kayak pulang kerja dari jam 6 sampai jam 4, belum lagi mengurus anak di rumah. Apakah pernah merasa kayak ini terlalu tertekan bagi saya? Di awal waktu anak-anak masih kecil iya gitu kan. Tapi dengan perjalanan waktu kemudian kita mengevaluasi, melihat kembali, kemudian kita punya strategi untuk bagaimana kita bisa mengatur waktu sehingga itu tadi bisa menyeimbangkan, bisa balancing antara kebutuhan untuk memperhatikan anak-anak dan keluarga dan juga pengembangan diri. Dan pernah terjadi seperti ini, misalnya pada anak-anak waktu anak-anak saya kan 3 ya, waktu anak-anak masih SD, SMP sampai SMA, terutama yang anak-anak putri, itu kan masih butuh pendampingan, terutama harus didampingi pada saat ngambil les gitu. Nah pada saat menunggu les, saya bisa membaca. Itu sesuatu yang ternyata saya tidak hanya ngobrol dengan dengan sesama orang tua, tapi saya bisa membaca untuk meningkatkan itu tadi kemampuan kita di dalam di dalam mendorong mengantisipasi pengembangan pengetahuan yang ada yang saya pelajari tadi. Gitu. Baik Bu, baik. Saya juga ingin bertanya Bu, karena kita juga kadang wanita juga mengalami dilematis ya antara karir dan juga keluarga. Apakah Ibu pernah mengalami suatu kejadian yang membuat Ibu mempertanyakan apakah pilihan saya benar dengan menjadi wanita karir? Karena mungkin di satu waktu Ibu pernah merasa saya terlalu sibuk dan saya merasa mungkin anak-anak saya kurang perhatian. Sepertinya belum pernah gitu kan? Belum pernah. Karena setiap apapun yang saya ambil gitu kan, saya mempertimbangkan konsekuensi dan risikonya. Sehingga dengan tahu resikonya, saya mencoba untuk mengeliminasi gitu kan. Sebagai contoh misalnya pada saat ada kesempatan untuk training di luar negeri sekian kira-kira 2 bulan, 2 sampai 3 bulan. Itu sebelum saya mengambil kesempatan itu, saya mencoba untuk diskusi dengan suami, diskusi dengan anak-anak. Bagaimana konsekuensinya kalau saya tinggal selama kurun waktu itu, gitu kan? Kemudian berbagi tugas dengan suami, dan saya punya target begini: kalau saya meninggalkan rumah dalam kurun waktu tertentu, harus ada achievement dari apa yang saya lakukan. Sebagai contoh, misalnya saya mengambil training di waktu itu di tahun 2002 di Adelaide University, gitu kan, untuk
mengembangkan ilmu di bidang nematologi. Dan saya tidak hanya training kan, mestinya saya harus bisa publikasi dari hasil yang saya lakukan selama training atau selama melakukan riset kolaborasi di Adelaide University, dan alhamdulillah tercapai juga. Jadi mesti ada sesuatu yang harus saya capai, gitu kan. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Dan itu pun juga berlaku pada saat saya melakukan sandwich like program di Seoul National University. Jadi apa yang saya tinggalkan, gitu kan, di rumah sudah ada suami dan anak-anak yang memahami peran saya. Kemudian selama saya mengambil itu tadi kewajiban lain yang di luar rumah, itu juga harus ada yang saya capai lebih, gitu. Seperti itu. Oke, jadi sangat inspiratif untuk perjalanan karir Prof. Siwi pada hari ini. Dan kepada Prof. Siwi, adakah pesan yang ingin disampaikan kepada wanita muda yang mungkin masih mengalami dilematis atau mungkin ingin menjadi wanita karir seperti Prof. Siwi? Oke. Untuk perempuan muda Indonesia, jangan takut untuk bermimpi setinggi-tingginya, dan tentu saja berupaya, kerja keras, disiplin untuk mencapai tujuan dengan pendidikan yang sebaik-baiknya dan bertanggung jawab terhadap pilihan. Terima kasih. Tolong catat pesan tadi ya. Karena ada pesan dari Bu Siwi tadi, kita harus menjadi perempuan yang disiplin, bertanggung jawab, dan juga mempunyai goals yang clear terhadap pilihan kita. Oke, Plant Protectors. Itu tadi perbincangan kita dengan Prof. Siwi kali ini, seorang dosen yang telah membuktikan bahwa wanita juga bisa berperan besar loh, terutama dalam dunia pendidikan dan karir. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk para wanita muda untuk berani bermimpi dan juga meraih cita-cita yang tinggi. Terima kasih kepada Prof. Siwi. Dan saya Ashendita, saya mengucapkan terima kasih juga kepada audiens yang telah menonton podcast ini hingga selesai. Alright, bagi Plant Protector juga yang mempunyai pertanyaan atau sesuatu untuk disampaikan, bisa hubungi kontak atau cek link di deskripsi kita untuk menghubungi kita. Okay? So, thank you very much for your attention and see you in the next episode. Bye-bye!